Halo guys, balik lagi di channel kita Nara bareng gue IQ di segmen perspektif mereka. Pekerja kreatif merupakan sebutan bagi orang-orang yang bekerja di dalam industri kreatif dan melibatkan kreativitas dalam setiap pekerjaannya seperti YouTuber, agensi, content creator, dan lain sebagainya. Di perspektif mereka season 2 kali ini, kita akan khusus membahas soal pekerja kreatif dan kehidupan mereka di balik layar pekerjaannya. Hari ini kita masuk ke season 2. Dan di season 2 ini kita bakal ngomongin seputar kehidupan pekerja-pekerja kreatif nih. Nah, untuk hari ini kita bakal bahas tentang harga teman. Dan hari ini sumber kita ada dari Halo, nama aku Feren. Iya, hari ini sama Ci Feren ya, manggilnya Cici karena beda setahun. Dia di kelas aku. Iya, kita satu SMA. Nah, kalau boleh tahu Cici sekarang lagi sibuk apa sih, Ci? Sekarang itu aku lagi sibuk, sebenarnya ada freelance juga untuk commission art. Udah gitu aku juga nerimain buat fashion design. Jadi buat kalian yang punya brand misalnya, terus ada butuh fashion design yang freelance, yang outsource, aku terima kayak gitu-gitu sih. Oke, nah itu ngapain sih Ci biasanya? Biasanya kalau misalnya commission work itu kan orang order ke kita untuk kebutuhan brand mereka. Misalnya ada yang untuk tolong dong desainin, aku punya mau bikin desain t-shirt, gambar di kaosnya, atau misalnya ada yang minta tolong dong desainin, gue pengen bikin pin nih buat perusahaan gue atau gimana. Biasa aku nerimain orderan yang kayak begitu. Jadi mereka nggak outsource ke aku karena mereka memang butuh talent yang bisa nge-illustrate kayak gitu sih. Oke, berarti kayak buka jasa untuk desain. Sebenarnya nggak jasa juga sih karena aku ngerjain. Iya, aku ngerjain, jadi nggak jasa juga sih sebenarnya kayak gitu. Oke. Kalau gitu berarti emang termasuk ke dalam industri kreatif juga ya, Ci? Oh iya, termasuk dalam industri kreatif sih itu. Oke, kalau industri kreatif ini kan sebenarnya nggak cuma desain atau apa ya? Iya, nggak cuma desain gitu ya, Ci? Iya, banyak banget sih industri kreatif tuh. Kalian kayak dari apa, kalian nonton iklan yang ngeproduksi musiknya, yang ngeproduksi soundnya, itu kan semua orang-orang kreatif. Iya, pokoknya yang segala sesuatu yang melibatkan kreativitas itu betul banget. Industri kreatif. Cici udah dari kapan masuk ke industri kreatif ini berarti, Ci? Oke, sebenarnya aku terbilang baru masuk ke industri kreatif ini. Soalnya aku itu lulus 2020 Agustus tahun lalu. Udah gitu sebenarnya kan di situ mulai COVID, pandemik segala, terus aku juga memang bareng sama orang tua di rumah karena memang ngeri juga gitu kan keluar-keluar. Terus aku mikir kayak iseng daripada gue diem aja nih di rumah. Kita kan waktu zaman COVID tuh kayak bener-bener jenuh banget gak sih di rumah ngapa-ngapain. Terus jadi akhirnya memberanikan diri nih buat beli pen tablet. Jadi sebenarnya tuh dari kecil tuh aku tuh emang udah seneng banget gambar. Dari umur 5 tahun tuh hobi banget gambar. Terus akhirnya tapi tuh nggak pernah berani nyobain digital art. Soalnya itu kan kayak dunia yang berbeda banget gitu, kayak takut nyobain hal baru. Terus akhirnya kayak kemarin mikir-mikir, penasaran, udah cobain aja, apa salahnya sih kalau misalnya gue cobain hal baru gitu. Apalagi kan ini kesempatan. Akhirnya habis itu aku cobain beli pen tablet. Terus ternyata aku seneng banget gitu, kayak langsung jatuh cinta banget karena memang sama-sama ngegambar kan. Udah langsung jatuh cinta banget, aku langsung latihan. Bisa dibilang progres aku tuh lumayan cepet banget. Aku sendiri pun kaget gitu. Tapi aku ini karena sebelum beli pen tabletnya kayak aku research dulu sih, kayak aku pengen tahu ini cara pakainya gimana, terus kayak aplikasinya apa. Terus dari situ begitu jatuh cinta, terus aku kayak nanya-nanya kan ke teman-teman kayak hasilnya menurut kalian gimana. Terus mereka juga pada suka. Terus awalnya tuh aku nggak langsung bawa commission. Jadi awalnya tuh aku kayak temen aku ulang tahun nih, aku bikinin buat mereka gitu. Terus aku bikin ya aku kasih for free aja gitu, kayak maksudnya ya kado aja gitu kan. Terus nanti mereka suka banget. Terus dari situ aku mikir kayak wah berarti ini tuh ada pasarnya gitu kan. Berarti ini tuh orang suka. Jadi dari situ aku mulai beraniin diri buat buka commission. Kalau yang memotivasi Cici sendiri gitu ya buat kayak yaudah deh open commission gitu, apa sih, Ci? Sebenarnya yang paling memotivasi itu pertama aku seneng sama prosesnya, karena biar gimana pun aku ngerasa kalau aku nggak seneng nanti ketika aku nerima order aku jadi kayak yang beban gitu kan. Karena ini kan pekerjaan yang bukannya bisa kayak kita mass production gitu kan. Terus ketika aku suka, terus feedback dari teman-teman aku juga pada bilang oke, mereka semua kayak positif banget. Terus orang tua aku juga dukung. Terus dari situ aku ngerasa kayak ini tuh bener-bener nothing tulus gitu loh, kayak ya udah aja gitu, no harm no foul, gue cobain, kalaupun gagal ya udah belajar lagi. Jadi yang itu sih yang mendukung, kayak penasaran juga soalnya. Iya. Berarti emang lingkungan ini juga penting banget ya buat penting banget sih. Kalau apapun karir kalian, apapun hal yang mau kalian tempuh, aku rasa lingkungan yang suportif itu penting banget. Tapi kalaupun misalkan, karena aku juga
bukan dari awal kayak orang tuh langsung ngedukung kan, mereka juga pasti demand pengen lihat dong mana lu hasilnya bener nggak gitu, lu bisa bikin something out of this tuh bener nggak gitu. Cuman aku rasa kalian gak boleh kecil hati, kalau memang itu passion kalian ya tunjukin ke orang-orang bahwa ini emang yang gue suka, ini yang gue bisa, yang ini gue tuh emang punya talent, gue punya something gitu di bidang ini, itu harus kalian tunjukin. Tapi memang environment penting banget sih. Iya, berarti penting buat di support, tapi kita juga penting buat bisa ngebuktiin ke mereka gitu ya. Kalian juga harus pede karena pasti ada situation di mana kalian gak disupport kan. Ngejalanin apapun pasti ada orang yang skeptical kayak emang yakin ya lu bisa. Cuman kalau kalian sendiri yakin, ketika kalian udah bisa buktiin pasti orang-orang juga kayak oh emang bisa gitu kan. Pasti nanti didukung kok sama orang-orang. Apalagi industri kreatif yang kayak masih di underestimate gitu ya. Iya, betul orang kayak kan kalau nanya ke orang kayak lo apa? Dokter, lawyer itu keren banget kan. Kalau industri kreatif kayak lo apa? Illustrator. Ngapain tuh? Kayak YouTuber gitu kan. Cuma bikin konten. Betul. YouTuber ngapain? TikTokers gitu kan kayak ngapain? Kalau kalian memang pede dan kalian bisa menghasilkan uang, why not gitu kan? Iya, jalan aja. Betul. Nah, pas pertama Cici nyobain apa ya? Mungkin ngejualin kayak gitu, apakah langsung berhasil, Ci? Oh jelas enggak dong, jelas tidak dong. Pertama-pertama tuh aku sebenarnya order ada masuk, cuman mungkin lebih ke kayak yang karena segala tuh butuh praktis kan. Terus aku nyadar kayaknya gue terlalu terburu-buru nih. Soalnya ketika lu nyemplung ke dunia kayak gitu, terus lu nemu banyak itu, oh ternyata yang kayak gini tuh nggak bisa dijadiin sistem ketika gue jual ke klien tuh nggak bisa. Ternyata gue harus kayak gini. Jadi dari situ tuh sebenarnya banyak lebih kayak yang kitanya jadi rada insecure, terus kita jadi mundur gitu loh, jadi kayaknya gue lebih baik tutup dulu deh commission, gue latihan dulu, terus kayak nggak langsung berhasil. Terus soalnya kan kalau kita jualan karya apapun ya, entah ada yang mau jual musik atau mau jual editing video apa segala, kan kita pengen ketika kasih ke klien tuh kayak wah gue suka banget nih hasilnya kayak gitu. Kalau misalnya hasilnya kayak gitu kan kita jadi kayak oh kayaknya gue not good enough nih buat ini, nggak cut buat ini. Makanya kayak struggle-nya lebih itu sih kalau di awal-awal, kayak yang menemukan what works and what doesn't, kayak gitu sih sebenarnya. Saya kan kalau seni tuh pasti gitu nggak sih, kalian pengen orang yang beli, orang yang lihat tuh feel something, kayak merasa aduh ketika gue lihat karya ini feel something. Tapi untuk commission work itu kan kita bikin sesuatu sesuai orderan orang, sesuai order mereka, which artinya aku nggak bisa terlalu banyak menyisipkan keinginan pribadi aku gitu di karya yang orang pesen, yang mereka specifically minta kayak gimana. Jadi aku sekarang goals aku sih sekarang cuman ketika orang lihat karya aku tuh mereka pertama senang, aku pengen lihat klien aku tuh kayak oh ini nih yang gue bayangin di otak gue, ternyata setelah gue minta commission gue bisa lihat karya gue tuh jadi yang gue bayangin di otak aku tuh jadi satu karya yang something gitu. Itu pertama. Terus kedua paling aku tuh pengen apa yang kalau orang pesen something misalnya kayak Fer gue tuh pengen order misalnya gambar naganya gini, terus biasanya aku tanya ke mereka, lu pengen vibe gambarnya tuh gimana, kayak gimana nih aura gambarnya. Aku pengen ketika aslinya jadi terus mereka bilang iya Fer ini yang gue mau. Nanti orang yang lihat pun mereka merasa demikian kayak oh ini tuh vibe-nya kayaknya emang fierce gimana gitu. Aku pengen kayak aku bisa deliver apa yang mereka emang imajinasiin di otak gitu loh. Gak gampang ya sebenarnya buat nyampein pesan itu ya. Gak gampang banget sih, kadang itu kayak little detail, hal-hal kayak mulai dari tools kan. Kalau misalnya kita menggambar digital itu kayak jenis pennya macam-macam tuh. Terus kayak dari jenis itu, dari pemilihan warna itu semua ngaruh banget. Jadi kayak bener-bener trial and error, dan aku sangat appreciate kalau misalnya klien aku terlibat sih di situ. Jadi kan mereka juga bisa kayak oh Farah, gue ngerasa ini kurang gini. Jadi apa ya, aku merasa kayak mereka bisa jadi mata yang lihat yang aku nggak lihat gitu loh. Nah aku ngerasa kayak itu proses yang penting sih itu. Berarti memang perlu ada yang apa ya, ngelihat, ngecek lagi gitu. Iya betul karena biar gimana pun kadang-kadang kita kalau udah melongin suatu karya gitu ya, udah dilihat, kita kan kalau bikin berhari-hari tuh ya kita liatin, terus kadang kita tuh jadi belur gitu ya, kayak apa lagi ya kan. Kalau orang baru datang with the fresh eye terus mereka lihat kayak ini kayaknya bagusan gini gitu, gue kayak oh iya bener juga kayak gitu benar-benar harus siap menerima masukan lah. Terus belajar. Iya, dari masukan itu juga kita belajar sesuatu gitu. Betul nggak boleh kayak ngerasa gue udah paling jago nih ya. Jangan kayak gitulah. Kadang kritik itu membangun juga kok. Betul kritik kadang ngebangun, jadi lebih better masukan buat next project. Banyak banget loh kayak masukan dari klien aku yang aku kayak yang wait ini tuh kayak bagus banget dan aku terapkan buat klien-klien aku yang berikutnya tuh kayak memang it works gitu ya, jadi bagus.
Oke, berarti emang bagus lo bikin berkembang gitu ya. Betul, emang ini journey yang bikin berkembang banget sih commission waktu itu aku ngerasa. Penasaran dong Ci, kalau kayak gitu dapat kliennya tuh dari mana gitu? Klien ini sih aku rasa hal-hal ya yang mungkin kalau kalian teman-teman yang masih SMA, yang masih baru kuliah, kalian pernah dengar gak sih orang ngomong koneksi itu penting? Dan itu tuh kayak gak bohong, koneksi itu sepenting itu guys. Apalagi buat aku yang kasarnya kan aku freelance nih, aku bukannya kerja di company. Banyak banget klien yang aku dapat itu dari teman-teman aku yang baik-baik banget. Mereka kayak, Fer, ini temen gue butuh ini nih, gue refer lu ya. Itu tuh banyak banget, kayak banyak yang kayak gitu. Ya ada juga sih yang datang emang purely sendiri terus bilang kayak, aku mau mesen dong, ada gitu. Cuman lebih banyak yang datang dari orang-orang yang dikenalin gitu loh. Makanya kalian carilah temen yang banyak. Kalian punya temen 200 nggak apa-apa, mainnya sama 5-an, dekatnya sama 5 nggak apa-apa. Tapi kalian punya temen yang banyak, punya koneksi. Karena in the end of the day, apapun pekerjaan kalian, koneksi itu penting banget. Aku ngerasa sih itu, dan puji Tuhan teman-teman aku semua baik-baik banget. Aku dapat banyak klien dan mereka, terima kasih guys kalian nonton. Iya benar, berarti nggak bohong ya, network itu penting. Betul. Kita nggak tahu, siapa tahu orang yang depan mata kita yang sekarang jadi teman ngobrol kita nanti jadi teman bisnis kita gitu ya. Iya betul, nggak ada yang tahu kayak gitu tuh benar-benar. Cici ingat nggak open commission pertama itu gimana sih rasanya? Open commission pertama tuh nervous banget, kayak dapat order dari orang tuh, sampai yang pertama order tuh teman aku, dia tuh kayak baik banget ya, kayak misalnya pertama tuh dia kayak, gue mau jadi klien pertama lu dong Fer gitu. Gue kayak oh my god, kan kayak seneng gitu. Tapi gimana ya, langsung kayak reality hits gitu loh, kayak oh my god, ini tuh orang bayar, orang tuh bayar karya gue untuk skill gue, dan mereka percaya gue bisa bikin something out of this gitu kan. Jadi ketika bikin nervous tuh yang pasti aku bawel banget, kayak terus-terusan nanya, ini udah oke belum, ini udah oke belum, udah suka belum. Terus kan emang waktu pertama tuh kita belum ada confidence-nya ya, jadi kayak masih gue kayak bisa nggak ya, takut gitu ya, terus kayak jadi insecure ini itu. Nah paling itu sih, itu aku nggak pernah lupa perasaannya. Terus udah beres, aku kayak bilang kayak thank you banget, lu udah percaya sama gue, lu klien pertama gue yang percaya. Dari situ aku dapat confidence boost bener-bener, kayak dia tuh kayak ngasih feedbacknya, iya Fer bagus tapi harusnya gini-gini gitu, langsung kayak confidence boost banget sih. Pokoknya kalau di industri kreatif ya, kalian tuh harus punya mindset bahwa setiap masukan dari orang-orang itu jangan kalian anggap itu tuh hal yang negatif terus bikin kalian down. Kalian tuh harus bisa milah, oh ini tuh constructive criticism yang bisa membangun gue jadi better. Karena dulu tuh aku takut banget sama criticism, kayak kalau orang bilang kayak Fer gambar lu tuh gini-gini, itu langsung minder, kayak wah gue nggak bisa, gue nggak punya talent. Tapi setelah kuliah, setelah udah mulai lulus ini tuh, aku merasa kayak kayaknya gue harus nanya nih ke orang. Aku kadang suka ngirim gambar kayak, tolong dong lu jujur blok-blokan aja ke gue, ini kurangnya di mana, jeleknya di mana. Karena kalau kalian nggak kayak gitu, kalian tuh nggak akan pernah maju gitu loh. Kalian nggak pernah bisa memperbaiki kesalahan kalian di mana. Kan orang-orang kalau nggak ditanya diem-diem aja ya, dalam hati dong kayak ini matanya jauh banget gitu kan, kalau ini kepalanya gede banget ya kan, dalam hati aja kan. Kalau kalian tahu, kalian bisa perbaiki kayak gitu sih. Iya benar sih. Tapi memang harus sama teman, gimana ya, untuk mulai itu harus sama teman yang emang bisa bangun kita. Kan ada teman yang tipenya menjatuhkan ya Ci. Iya ada banget pasti teman yang pengen ngejatuhin tuh, aduh di mana-mana. Ya carilah orang yang apa ya, temen yang kalian nggak pasti punya lah, misalnya kalian anak desain terus teman kalian anak teknik, they don't necessarily understand apa yang kita kerjain, dan kita juga kadang nggak ngerti apa yang mereka kerjain. Cuman carilah temen yang kayak, ya I'm happy for you, gue dukung lo, gue di sini untuk your mental support. Kalau misalnya lu down, I'm here for you. Carilah temen yang kayak gitu loh. Jadi kadang aku cerita ke teman aku, dia kan jurusannya IT ya, gak ada hubungannya sama kreatif desain kan. Aku kadang suka cerita, terus dia kayak yang ya udah Fer, semangat aja gini. Aku ngerasa itu kayak hal-hal yang apa ya, dukungan yang kayak gitu tuh yang bikin kayak aduh gue punya orang yang dukung gue nih, gue harus terus maju, gue bisa lakuin, I can do better than this, kayak gitu sih. Iya betul. Tadi berarti Cici langsung apa ya, koneksinya lewat teman gitu ya, pertama-tama bikin open commission kayak gini. Ada nggak sih Ci yang minta harga teman? Oh jelas ada dong. Ada ya. Jelas ada, tapi sebenarnya aku sekarang tuh merasa aku bersyukur, soalnya orang-orang sekarang udah mulai aware gitu loh, bahwa harga teman itu udah kayak basi banget gitu loh, minta harga teman tuh. Cuman masih ada yang kayak, kalau aku nyebutnya basa-basi berhadiah. Jadi mereka kadang suka iseng-iseng nanya harga temen dong. Kalau misalnya gue iyahin kan mungkin kayak oh bisa gitu. Tapi sebenarnya harga temen tuh yang nanya tuh ada yang kayak gitu. Kalau gitu harga temen sebenarnya nggak cuma harga teman, harga saudara pun ada. Oh iya, harga keluarga. Iya bener, harga keluarga juga ada gitu kan, kayak nanti kamu bikinin ya gini-gini. Dulu sih rasanya ya waktu baru lulus ada urge buat kayak
aduh kenapa sih lu tuh minta harga temen gitu kan. Cuman sekarang tuh lebih kayak yang udahlah ketawain aja, waroin aja gitu lah. Jadi kalau ada yang ngomong kalau gitu bisa harga temen, ya bisa, nanti kontek-kontek aja ya. Dan lucunya orang-orang yang minta harga temen ini kadang nggak serius, kayak cuman basa-basi busuk aja, basi udah gitu. Jadi kadang yang serius tuh malah kayak yang Fer, gue punya budget segini nih, lu bisa bikin apa dari sini. Tapi regardless itu aku ngerasa harga temen tuh tetap apa ya, hal yang enggak banget gitu. Soalnya ketika emang ada yang beneran nanya gitu, aku tahu dari 10 yang ngomong harga temen, 8 tuh berharap mereka beneran bisa dapat harga temen gitu. Dan kadang temen deket kita sendiri gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak gila, kita udah temenan selama ini, lu masih berani-berani nanya harga temen gitu kan. Tapi ya daripada aku kadang suka mikir kayak gini terus di-educate gitu, orang terus di-educate. Cuman aku mikir kayak bukan tempat aku juga kan buat meng-educate kayak gitu. Jadi kadang ya udah aku kayak ya udah kontek-kontek aja kalau mau kayak gitu. Jadi sih jatuhnya. Kalau Cici nge-handle harga teman ini gimana, Ci? Waronya gitu sebenarnya ya itu aku tadi kan kayak aku lagi kayak iya ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang serius kayak bener-bener kontak terus bilang Fer, kan kita kadang ngobrol dulu, mereka juga nggak berani langsung nembak kayak harga temen ya kan, dari tengah-tengah nih udah keluar harga, diskon dong kan kita teman. Aku sih selalu bilang gini, lah karena lu temen gue harusnya lu tuh lebihin bayar, lu tuh dukung gue gitu kan. Cuman ya mereka kadang ya jangan gitu dong gini-gini. Tapi aku rasa orang-orang kayak begitu karena sometimes mereka tuh nggak paham juga nggak sih proses yang kita kerjain, struggle kita. Apalagi aku di industri kreatif gitu, orang mikir kayak tinggal gambar aja Fer gitu kan, tinggal. Aku tuh sebel banget sama orang yang ngomong kayak tinggal gambar, kan lu tinggal gambar aja. Terus mereka kayak belittling my effort ngegambar itu. Aku kayak 2 years gitu loh, bukan hal yang aku dalam sekali gini langsung jadi gambar, nggak kayak gitu. Dan aku kayak suka sedih gitu kayak orang belittling my struggle, my process. Kalau lu bilang dokter, lawyer, pasti mereka yang sekolahnya susah nih. Iya mahal sekolah. So does design. For so many nights kayak gue nggak tidur, sleepless night, kayak sampai nangis sendiri kayak ya ampun berat banget ini kuliah. Emang itu bukan salah siapa-siapa, itu pilihan gue gitu. Tapi apa ya, gue seneng gambar, I'm happy. Doing something you love doesn't mean hal itu bisa terus-terusan fun gitu loh. Dan ketika orang kayak minta harga temen tuh rasanya kayak yang oh my god, segitu kecilnya orang dengan mudahnya minta harga teman. Kalau gimana ya, ibaratnya kayak kalau itu dibalikin kalau apa kalau mau? Nggak mau kan kalau dibalikin ke diri. Kalau misalnya apapun profesi kalian ya, kalau misalnya dokter nih ya, gue sakit datang ke teman terus kayak harga teman lah. Iya. Jadi kayak what the hell, why? Iya kayak kenapa gitu minta harga teman? Berani ya. Kenapa minta diskon gitu kalau sebenarnya kita bisa bayar full price aja gitu kan. Kesana kalau memang gimana, ketika gue jualan kan berarti gue udah pede juga nih dengan skill gue bisa deliver apa yang kalian minta. Terus dimintain harga temen tuh kayak yang kesana tuh kayak jadi why gitu kan. Tapi aku ngerti sih, maksudnya kan persoalan harga teman itu kayak bukan hal yang baru gitu. Dari kita kecil sering banget gak sih dengan harga teman, dari lingkungan keluarga lah, dari lingkungan teman-teman semua kayak kalau itu punya dia bisa lebih murah dong. Itu udah sering banget. Jadi menurut aku bukan salah dari personal individunya, tapi emang kayak itu udah di society kita dari kecil banget kan, itu udah ditanamin kayak gitu, harga teman which harus berubah, itu harus diubah. Ya, sebenarnya kalau misalkan kita punya budget segini terus mintanya dengan budget ini gitu, bukan minta diskonan gitu, lebih baik. Aku lebih appreciate banget sih orang yang kayak datang terus bilang Fer, budgetku cuma segini, lu bisa bikin apa dari sini. Itu kan enak conversationnya, kayak oh lu cuma bisa segini kan. Aku nggak mungkin dong bilang kayak lu cuma mampu bayar segini kan, nggak mungkin ya kan. Kita kan kayak oke, dengan budget tuh segini kita coba maksimalin ya, kita bisa make what out of this gitu. Kalau misalnya minta harga temen, udah gue kasih harga temen, terus kalau gitu bonusin ini ya, waduh. Minta harga temen, minta bonus, udah bonus lagi, waduh melunjak bener-bener. Tapi mungkin banyak orang di luar juga sih yang kayak nggak paham kali ya, kayak ini tuh dapat harga sekian ratus ribu tuh dari mana sih, patokannya apa sih gitu. Nah itu benar banget. Soalnya kan apa ya, kayak kalau ke dokter atau kalian minta jasa lawyer, itu kan kalau lawyer ada yang kayak dibayar per jam. Terus ke dokter kayak iya emang biayanya segini. Kita juga, aku mungkin ini orang baik yang nggak aware. Terus aku mulai nggak nyadarnya tuh bukan dari soal perhargaan, tapi suka ada orang yang kayak bilang ketika aku gambar ya, lu memang udah bakat aja kayak gitu, tau gak sih? Itu tuh
apa ya, mungkin menurut kalian dan maksud kalian emang itu pujian gitu, dan I understand karena dulu juga gue kalau mau jualan gitu kayak lu memang udah bakat aja gitu. Tapi setelah sekarang, mungkin ini efek pandemi ya, karena pandemi kan intensitas lu gambar jadi sering banget tuh, aku jadi mikir kayak ini tuh nggak cuma sekedar bakat. Dan aku rasa aku tuh bukan lahir dengan bakat ngegambar, aku tuh lahir dengan rasa cinta yang besar untuk ngegambar gitu. Kayak aku seneng banget, dan itu tuh latihan bertahun-tahun. Kalau kalian lihat gambar pertama aku sama gambar sekarang tuh kayak beda banget. Itu tuh bener-bener yang namanya blood, sweat, and tears ngegambar tuh. Apapun ya bidangnya, tapi kalau personally buat aku kayak belum equipmentnya, peralatan, terus aku sekarang digital, aku pakai aplikasi, aku usahain yang official, aku nggak mau yang kayak, tapi kalau aku jualin ke orang kan aku make profit, jadi aku kayak berusaha deliver the best lah. Terus kayak orang bilang kayak itu mah bakat aja, kayak dari situ kan kayak lu mikir berarti mereka memandang bahwa apa yang gue kerjain ini gampang, effortless. Iya, kayak itu mah lu gampang lah bikin, bisa gitu. When in fact it is not. Kayak banyak banget apa ya, hari-hari di mana diem terus mikir kayak I'm not good enough, gimana caranya gue bisa jadi good enough. Dan itu tuh kayak ketika orang bilang kayak itu mah udah bakat aja, kayak mereka, aku kadang suka cuman ya emang orang kan kadang nggak paham gitu ya, aku nggak suka kayak orang tuh suka lupa gitu loh bahwa di pandangan mereka yang susah itu apa sih, matematika yang susah tuh apa sih, akuntansi itu susah, jurusnya apa, finance itu susah gitu. Kita juga susah. Orang-orang kreatif itu industri yang menghasilkan hal-hal yang pleasing buat apa yang kalian lihat, pleasing buat apa yang kalian dengar, which almost everyday things nggak sih? Kalian buka HP, kalian nonton TV, itu tuh effort banyak orang gitu, dan kalian belittling those effort tuh kayak kadang aku ngerasa kayak kenapa ya orang took things like this for granted. Entertainment itu perlu loh guys, kalian nggak bisa kerja terus-terusan for hours and hours cuman mikirin finance, cuman mikirin angka terus hidup, nggak bisa. Kayak in the end of the day, apapun occupation kalian, apapun pekerjaan kalian pulang ke rumah buka Instagram, kalian nge-scroll Instagram, itu kan something yang visually pleasing kan, kalian ketawa, itu konten yang bikin tuh siapa? Orang-orang kreatif, tau gak sih? Kayak gitu. Kalian juga nggak ngerti gitu ya di belakangnya apa yang terjadi. Betul, proses tuh benar-benar kayak orang kadang nggak tahu, dan kita pun kadang nggak buka-bukaan proses kita kan. Nggak mungkin aku nangis terus aku story guys, kan nggak mungkin gitu. Iya bener. Iya betul. Karena yang disajiin kayak karena apa yang jadi gitu, apa yang disajiin kan, dan yang di belakang kadang disembunyiin gitu. Sebenarnya semua pekerjaan kayak gini. Semua pekerjaan kayak gitu sih. Cuman aku merasa untuk industri kreatif orang kadang lebih mikirnya kayak itu mah enak, itu mah asik gitu. Iya. Ya soalnya artis aja. Kalau kita lihat artis gitu kan kayak enaknya tinggal acting, tinggal ngelawak. Iya kan, kita mana tahu mereka begadang nggak tidur, terus mereka latihan ini itu, kita kan nggak ada yang tahu. Jadi aku merasa kayak stop belittling creative industry. It is a really hard work. Kayak orang-orang di sini tuh kayak bekerja sama kerasnya dengan apapun profesi kalian di luar sana gitu loh. Iya betul. Kalau Cici pernah dapat harga teman kayak ditawar dimintain harga teman paling parah tuh kayak gimana Ci? Paling parah itu minta harga teman, udah aku okein gitu kan. Terus aku okein, saya dulu tuh ini tuh masa-masa ketika aku masih baru, terus aku mikir kayak ya udahlah, kita belum punya confidence buat kayak bilang enggak, gue nggak mau kasih harga teman. Maksudnya gue mikir kayak karya gue belum terlalu oke nih, ya udahlah gue kasih harga teman. Udah dikasih harga teman, ngelunjak itu minta bonus. Bisa nggak kalau misalnya ditambahin gini, terus jadi kayak kita nggak bingung ya nolaknya gimana gitu. Jadi kadang kayak yang, tapi itu cukup experience aku jadiin pelajaran bahwa kayak next time lebih baik lu kehilangan klien kayak gitu daripada ketika lu bikin karyanya lu ngebatin sendiri gitu loh, kayak malah nggak full. Iya, jadi hasilnya pun nggak oke. Tapi itu ya experience lah, kita semua perlu pelajaran. Ada tips nggak sih Ci buat nolakin yang minta harga temen? Oke, nolakin. Mungkin buat kalian yang masih baru-baru di industri ini gitu ya, terus kalian kalau diminta harga temen pasti nggak enakan, terus apalagi kalau yang minta keluarga itu pasti uncomfortable banget gak sih? Minta terus kayak iya gitu doang kan. Kalau menurut aku udah aja kalian ketawa, kalian iya nggak apa-apa, nanti kontak. Kalau mereka memang bener mau pesen, kalian itu harus tahu your worth. Apapun yang kalian kerjain di industri kreatif ini, entah kalian bikin musik, entah kalian apapun lah ya, itu tuh ada harganya dan itu worth-nya. Kalian harus ingat bahwa itu tuh hasil kalian latihan, hasil kalian practice for years, gak cuman yang kayak dalam seminggu jadi. Kalian bisa di titik ini buat kalian pede buka commission, itu kan perjalanan panjang. Nah kan harus ingat itu tuh ada harganya. Kalian pergi buat sekolah untuk itu, kalau mungkin kalian jurusan kuliahnya itu tuh ada harganya. Jadi ketika orang minta harga temen, kalian coba ingat lagi tuh kayak journey gue emang mudah
worth dari karya gue emang mudah. Orang bisa pesen ke gue karena I have this talent, gue punya something yang mereka nggak bisa, jadi kalian harus anggap itu kayak worth kalian. Jadi kalian jangan dengan mudahnya kayak ya udahlah gitu. Tapi aku ngerti sih kalau di awal pasti orang ngerasa kayaknya gue memang kurang bagus sudah lah gitu, daripada nggak ada klien mikir gitu kan. Pasti orang kayak jangan kayak gitu lah. Tapi ya jangan jual mahal juga. Misalnya kalian kalau baru keluar terus kalian jualnya udah kayak 1 piece 5 juta, ya nggak gitu kan. Beneran nggak ada yang beli nanti. Iya, masuk akal aja, harganya masuk akal, kalian hitung, kalian lihatlah di internet, kalian cari berapa sih rata-rata harga kayak ginian. Terus kalau kalian merasa kayak gue bisa deliver kok, kenapa harus minta harga, pede aja. Kan harus pede sama diri kalian, itu sih menurut aku kuncinya, itu harus pede. Nah Ci, kalau misalkan nentuin si harga yang apa yang mau kita kasih gitu ya, itu caranya gimana sih Ci? Oke, kalau aku emang illustration ya, berarti aku selalu ngukur. Pertama aku ngitung modal awal. Modal awal itu equipment aku, terus kayak kalau tools aku kan itu aku subscription per bulan tuh, itu aku hitung juga. Tapi ya aku bagi-bagi lagi lah ya. Terus aku hitung juga kayak how many hours kurang lebih, terus dari tingkat kerumitan, difficulty, dan kadang tuh ada beberapa brush atau kayak something aku harus purchase lagi gitu loh khusus untuk mereka. Nah itu aku masukin ke hitungan. Tapi aku selama ini aku berusaha buat transparan sama klien aku, jadi kayak aku jelasin harga lu tuh ini gitu. Kalau misalnya aku bisa pecahin, bahkan price list aku pun agak customizable gitu loh, jadi bukan yang udah fix. Nah kalau aku ngitung kayak gitu, jadi aku gini loh, aku ngambil profit karena itu labor aku gitu. Cuman aku nggak mungkin ngambil profit yang nggak make sense. Dan kayak aku ngomong gitu ke klien, aku selalu merasa harga itu hal yang harus dihubungin di awal biar kita kedepannya sama-sama nyaman. Kayak gitu sih kalau aku bagi-bagi harganya caranya. Iya benar. Ya itu juga sih kenapa si harga teman ini juga kayak gak pantas lah ya, bisa dibilang gak pantas banget. Karena emang dibalik itu semua kan modalnya ada, hasilnya juga bagus, kalian pasti puas, terus maksudnya banyak pengorbanan yang dikasih juga. Jadi jangan minta diskon lah ya gitu. Iya benar-benar, apapun itulah. Kalian datang ke supermarket gitu ya, terus kayak ini diskon ya gitu kan nggak bisa. Iya, ini Cici kayak kan harga teman ini bukan cuma di industri kreatif ya, kayak betul, misalkan ada yang online shop jualan cimol gitu misalkan. Terus ada teman yang mau beli minta harga teman, kan sebenarnya kita juga si yang jual udah modalnya. Kalian harus kadang aku tuh pernah gini, dulu tuh aku punya mindset, aku juga pernah menjadi seseorang yang mikir harga teman, atau kayak jangan ke harga teman kayak kenapa sih ini mahal banget. Terus kayak mama aku tuh selalu bilang gini, kalau misalnya aku pergi ke mall, kamu bayangin deh mereka nyewa tempat di sini, terus mereka harus bayar employee, mereka harus bayar tax, mereka harus bayar packaging. Kalau kamu pikir ini barang tuh nggak mahal, karena profit itu nggak mereka ambil semua, profit itu terbagi-bagi untuk hal seperti ini. Jadi di situ aku kayak berusaha kayak bener juga gitu kan. Jadi ketika aku sekarang melihat harga yang emang mahal, kadang aku timbang-timbang aja gitu loh. Kayak kan pasti kita sebagai pembeli punya kemampuan untuk membeli nih ya. Kalau kalian merasa itu terlalu mahal dan murah itu relatif. Maybe itu terlalu mahal untuk kalian, dan mungkin kalian akan menemukan barang yang kayak ini murah banget tapi buat orang itu mahal. Jadi kalau menurut aku gini, kalau misalnya kalian nggak bisa beli something, aku nggak mau bilang jangan beli, nggak mungkin kayak gitu. Cuman kayak cobalah cari alternatif yang memang cocok di kantong kalian daripada memaksakan kayak orang yang harus turunin buat kalian. Soalnya kan kita semua juga di sini jualan tuh nyari apa sih? Nyari untung nggak sih? Terus kalau harus dipotong-potong lagi, ujung-ujungnya kerja gratis, kerja sosial jadinya namanya kan kayak gitu sih. Iya semua, ya pasti udah dihitung gitu ya. Jadi betul, kita semua kan ada dihitung. Kita juga nggak mungkin ngambil yang harga yang nggak masuk akal, yang kayak tapi aku yakin sih mungkin kalau company besar, mungkin kalian kalau retail gitu kan, aku anak fashion nih, kalau aku masuk toko retail ya mungkin some of the price make no sense gitu. Tapi buat kalian ask harga teman ke usaha bisnis kecil teman-teman kalian, aku rasa itu kayak agak kurang don't do it. Jangan, lebih baik jangan ya. Iya, lebih baik hindari lah. Lebih baik kalian, kalau misalnya kalian pengen support teman kalian gitu, cuman kayak kalian cuma ada budgetnya segini, kalian bilang aja budget gue segini nih, kita bisa bikin apa dari segini. Itu kita lebih happy kok nerimanya. Kita nggak mungkin turn down klien karena misalnya budgetnya terlalu kecil, nggak mungkin. Kita pasti bisa make something out of it. Ya mungkin yang dimaksud teman itu ya gitu ya, maksudnya gue adanya segini ya gue bantu dengan ini. Komplimennya di situ. Iya, harusnya tuh kayak gitu sih. Iya betul banget. Kalau di Indonesia ini luas sih ya. Kalau di Indonesia ini kan masih banyak banget ya minta harga teman. Menurut Cici apakah karena entah pekerjaan kreatif atau semua pekerjaan ini dianggap sebelah mata, atau sebenarnya emang orang nggak ngerti aja, atau emang budaya aja gitu ya Cici? Aku rasa itu ya, kayak kadang orang mikir
because you're my friend, kayak gue tuh punya suatu advantage buat exploit you gitu, karena ini temen gue bisa mengexploitnya. Kayak lo nanti suka denger gak sih, nggak cuma industri kreatif aja ya, kayak misalnya nanti kalau misalnya lo jadi dokter terus gue dokternya, kalau bisa gratis dong. Itu kayak aduh, itu kayak omongan yang udah sering gitu kan, padahal kita tahu gitu loh, ketika kita ngomong gitu, temen lo tuh di bangku SMA sama lo tuh lagi sama-sama berjuang mati-matian buat masuk universitas, terus mereka juga mati-matian, terus tuh bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Jadi aku rasa itu tuh orang sekarang nggak paham the way of that words, of that sentence yang bilang harga teman, karena mereka udah terlalu tertanam gak sih di budaya kita. Apapun kayak dimulai dari kecil kita suka dengar kayak, iya kalau misalnya itu punya sini bisa dapat diskon, minta diskon dong, diskon nggak? Kalau itu punya teman diskon nggak? Jadi aku sih merasa itu harus diajarin dari kecil sih, karena udah dari budaya, dari culture, keseharian orang-orang udah kebiasaan kayak gitu. Aku ngerasanya dari situ sih. Aku nggak ngerasa orang yang minta harga teman itu bertujuan buruk untuk kita gitu loh. Aku ngerasa mereka cuma mikir kayak lu tuh temen gue, berarti gue bisa dong dapat little benefit from you gitu kan, benefit kecil kayak gini. Gue rasa karena itu sih, karena mindset dari kecil. Jadi aku sama sekali nggak nganggap ini tuh mereka memang bermaksud buruk. Aku rasa itu kayak emang ya udah kebiasaan dari kecil. Makanya aku merasa kayak konten-konten kayak gini tuh harapannya bisa mengeducate orang-orang itu loh, buat kayak stop with that lame joke of harga temen, tau gak sih? Iya. Supaya bisa lebih menghargai juga mereka yang betul. kerja. Mungkin teman-teman yang yang mau nikah muda gitu ya, yang lagi nonton ini, yang mau punya anak gitu ya, mungkin bisa mulai ditanamin juga untuk support temennya kalau dia punya usaha gitu ya, supaya nggak terjadi di masa depan tuh harga teman lainnya. Iya, harga teman tuh kayak sucks. Lagian kalian support itu nggak usah material kok, kalian bisa dengan simply share gitu kayak kayak yang tadi simply. Kalau misalnya teman kalian butuh, kayak kalian dengar, oh teman gue ini itu tuh udah support banget, itu kayak aku dapat support kayak gitu dari teman aku tuh kayak seneng banget gitu loh. Kalian gak usah bantu kita berusaha dengan bentuk materi gitu, hal kayak gitu pun aku ngerasa kayak ya ampun, lu inget gue gitu loh, ketika ada yang butuh jasa seperti ini ternyata lu inget bahwa gue tuh deliver kayak ginian, dan kayak gak usah pakai uang kok, kalian bisa support secara mental, moral. Dari jangan minta harga teman gitu. Jangan minta harga teman, salah satu support juga ya. Itu juga udah support gitu kan. Itu juga udah support. Kalau sampai sekarang masih ada yang suka minta harga teman gak sih? Sekarang sih ada, cuman udah jumlahnya udah sedikit banget, karena sebenarnya aku made it clear di circle aku made it clear kayak aku nggak mau denger soal orang minta harga temen. Jadi kadang aku kayak yang kasarnya tuh kalau ada yang minta terus aku suka balikin kayak gini, harusnya lu temen gue, lu harusnya bayar lebih dong, lu dukung usaha gue kayak gitu. Jadi kayak mereka juga di situ nggak berani ngomong-ngomong kayak gitu lagi, and aku merasa kayak I feel lucky enough, teman-teman aku juga ada beberapa yang kerjanya paham tentang kreatif industri. Jadi ya it's about environment dan support sih. Jadi aku ngerasa kayak jangan takutlah buat educate teman kalian, cuman jangan di kayak yang lu tuh gini jangan kayak gitu lah. Paling kayak jangan gitu dong, jangan minta harga temen dong, kan gue juga usaha, kayak gitu aja sih. Tapi it's okay ya Ci kalau mau ngomong kayak gitu misalkan ya it's okay. Aku merasa kayak kalau kalian nggak bilang nanti mereka nggak tahu. Cuman sebenarnya penyampaian sih. Kan kadang kita menyampaikan suka kayak yang kesana orang kayak biasa aja sih ya, kenapa ngomong kayak gitu kan. Namanya kalian harus nyampein nyantai aja kayak jangan gitu dong, jangan harga temen dong, kan gue juga ini kan di bawah santai. Terus mereka juga kayak oh iya gitu sih. Harus gak boleh baperan ya, kalian tuh gak boleh baperan kayak gini. Kita juga diminta harga temen, kadang suka baper gitu kayak kok minta harga temen, cuman gitu lah, belajar. Berarti cara komunikasi ini juga penting supaya lebih enak gitu ya, tawar menawarnya. Iya benernya kan harus punya healthy environment, healthy circle, healthy friendship yang bikin kalian kayak gak ngerasa di guilt trip, gak ngerasa di gaslight. Kalau misalnya kalian menolak itu kan suka ada yang nge-gaslight kayak kan gue teman lo gitu. Nah kalian harus kayak punya lingkungan yang sehat dan kalian sadar worth kalian apa buat berjualan apapun itu ya, profesi kalian harus sadar word kalian. Itu mulai dari situ semua juga, pilih-pilih teman. Harus bisa pertahanin word kita juga. Betul. Jangan gampang luluh sama orang lain hanya karena nggak enak. Betul, atau karena nggak pede. Nggak pede itu bener-bener penghancur apapun profesi kalian. Nggak pede sama apa yang kalian kerjain, bikin jadi kayaknya gue nggak bisa deh. Itu kayak nggak boleh banget. Pede aja dulu. Iya. Pasti bisa kok sebenarnya ya. Betul. Apapun yang dilakuin itu pasti bisa kalau emang usahanya lebih lagi. Oke Ci, kalau dari keseluruhan pengalamannya Cici udah dapat gitu ya selama open commission sampai dapat harga temen kayak gitu, dapat perspektif apa Cici yang baru? Pertama, aku itu waktu kuliah
perspektif aku dan teman-teman aku itu semua anak desain. Jadi kalau misalnya kita ngeluh sama gitu loh, kita bisa eye to eye kalau ngeluh. Begitu keluar ke dunia kerja kayak gitu aku merasa kayak ternyata banyak orang yang nggak bisa eye to eye sama aku. Nggak banyak orang yang belum punya perspektif kayak aku karena aku berkecimpung di dunia ini. Terus aku jadi mikir kayak apa ya, as a client, kan aku juga klien untuk orang lain, dan sebagai someone yang buka commission ini, aku tuh kayak merasa ya kayaknya aku harus mengerti juga gitu loh, karena kita kan nggak bisa terus-terusan marah gitu loh kalau ada klien kayak gitu. Jadi kan aku berusaha untuk mengerti and try to educate them in a way yang tidak sopan ya, yang pasti kayak aku suka bilang ya nggak bisa kan soalnya udah ada cost ini. Jadi sebenarnya yang paling aku belajar tuh ya belajar sabar sih. Soalnya kan kita kayak suka marah-marah ke temen kan kayak kenapa sih, kan gue tuh gini terus kadang kita suka lupa gitu loh bahwa kayak mereka nggak ngerti kita juga nggak ngerti mereka kayak gitu sih. Jadi aku belajar buat kayak try to see it from their shoes, ada di posisi mereka gitu. Mereka mungkin nggak bisa ada di posisi kita, mereka mungkin nggak kepikiran, tapi aku berusaha kayak berada di posisi mereka, terus aku kayak jelasin gini aku tuh mahal karena ini kayak gitu sih. Sebenarnya aku ngerasa kayak wow, it's different dari kuliah, dari SMA tuh beda banget ya, karena ya kalau di kuliah kan semuanya ngerti satu beban gitu ya, iya bener, kita ngalamin hal yang sama soalnya kan. Ya di luar sana kan banyak sudut pandang yang berbeda gitu, makanya kenapa penting untuk educate orang-orang. Educate mungkin dari konten-konten gitu ya, pentingnya buat nonton atau di Instagram. Aku suka sih kalau lihat ada orang yang kayak bikin, tau gak suka ada yang kayak tulisan-tulisan gitu. Itu aku ngerasa kayak itu bener-bener kayak nge-educate itu gak berat dan orang-orang jadi kayak sadar gitu loh. Jadi kayak mungkin mulai dari hal kecil seperti itu untuk merubah kasus harga teman ini, permasalahan harga teman ini. Kalau dari semuanya ada nggak Ci yang bikin Cici bersyukur banget gitu sampai sekarang? Bersyukur banget sih. Pertama ya, aku paling bersyukur itu punya teman yang suportif. Dan aku lebih bersyukur lagi itu orang tuh ada yang bring you down, ada yang kayak aduh janganlah itu mah nggak ada cuannya kayak gitu kan, nggak ada untungnya. Dan aku ngerasa bersyukur kayak saking banyak yang ngomong gitu, aku jadi pengen juga kayak masa sih nggak ada, kayak gerget gitu kayak pengen buktiin masa sih kalau gambarku bagus kok gitu kan. Kayak dari situ aku ngerasa bersyukur, kayak aku jadi berani gitu loh buat kayak cobain dulu aja, kalau gagal ya udah, emang ada yang mau ngetawain gue nggak juga gitu kan. Nothing tulus. Iya benar, kayak aku bersyukur banget dengan hal-hal seperti ini tuh. Aku belajar banyak hal baru, aku ngalamin banyak hal baru, dan yang paling penting ya, yang paling aku bersyukur banget sampai hari ini, dengan open commission aku ngerasa skill aku tuh naiknya bener-bener yang namanya meroket banget sih. Itu aku ngerasa kayak pace-nya cepat banget, karena itu aku kayak selalu diberikan opportunity yang hanya ada ketika kalian punya klien gitu. Itu kan proses belajar juga, aku bersyukur banget di situ sih. Iya benar. Oke. Satu pesan dong Ci buat teman-teman di rumah yang mungkin juga pekerja kreatif, atau mungkin mereka lah yang sering dimintain harga teman gitu. Boleh dong Ci. Oke, buat kalian semua yang baru mau mulai commission, atau misalnya kalian semua yang baru mau mulai, aku tahu dan aku ngerti mungkin kalian pasti punya kekhawatiran sendiri, punya worries sendiri, kayak gue bisa nggak ya, gue mampu nggak ya. Karena memulai di industri kreatif itu kalian harus punya rasa percaya diri, kayak percaya diri gue bisa dan gue mampu. Dan ini mah bener-bener pesan buat kalian semua, pede aja. Kalian pernah orang bilang fake it till you make it, ya kayak itu tuh bener. Ketika kalian lemah, kalian jangan tunjukin ke orang kalau kalian itu lemah. Kalian harus selalu kelihatan kuat. Ya kalau kalian mau lemah in private aja gitu loh maksud aku. Dan itu penting banget di industri kreatif. Terus soal harga temen, kalian pasti ngalamin apapun profesi kalian, termasuk kreatif industri. Kalau kalian ditawarin harga temen kayak gitu, jangan berkecil hati, jangan langsung kayak yang aduh udah deh kayaknya gue kasih aja gitu, atau nggak enak. Don't be afraid to say no. Kalian punya hak buat bilang gue nggak mau, gue nggak bisa, sorry. Kayak gak masalah. Kalau misalnya aku merasa gini, kalau misalnya dia benar-benar teman kalian, ketika kalian bilang kayak aduh sorry gue nggak bisa kurangin, mereka bakal ngerti. Kalau mereka ninggalin kalian ya that's not friends. Dan in the first place mereka nggak berhak untuk dapat harga teman. Kalau kayak gitu aja mereka pergi, ya nggak sih. Jadi betul. Know your worth guys. Kalian nggak boleh gampang tersway sama orang-orang yang kayak, atau enggak gimana, kamu baru nih gue mau dukung harga teman. Jangan tersway. Oke, ingat semua struggle kalian for years itu jadiin kayak taruh di belakang, in the back of your head. Setiap ada yang harga teman kayak no, nggak boleh.
Berarti dicatat ya, tahu harga kita itu segimana, tahu perjuangan kita, jangan tergoda gitu kalau misalkan ada yang kan lu baru, kan lu ini, kan lu itu, kayak itu berat gitu. jangan nawar-nawar gitu ya. Oke, thank you banget Ci udah mau sharing hari ini, udah mau cerita tentang banyak banget ya tentang industri kreatif kayak gini, apalagi tentang harga teman. Betul. Terima kasih banget udah mau sharing, udah mau terbuka. Karena kan kayak gini sensitif ya sebenarnya. Bener, ini sebenarnya topik yang kayak kalau nggak ditanya nih, kalau nggak diundang ke kita Nara, aku nggak bisa ngomongin hal kayak gini ya kan. Okay. Nah itu kenapa kita bikin segmen ini, supaya bermanfaat. Yes. Semoga semua orang terbuka juga ya tentang industri kreatif itu sebenarnya apa sih di belakangnya, kenapa bisa harganya segini, kenapa gitu. Oke, mungkin teman-teman jangan lupa buat komen ya Ci ya. Iya, terus jangan lupa like dan subscribe. Terus kalian boleh ceritain juga pengalaman kalian di comment section di bawah ini, ceritain ke kita. Pasti nggak cuma aku doang yang ngalamin pasti kayak banyak. Gini. Nah, jadi kita sharing-sharing juga nih biar bisa jadi discussion juga kan buat orang-orang. Tukar pikiran kita lewat komen ya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, mungkin yang sering kalian mintain harga temen gitu ya, minta maaf sekalian, mungkin gak apa-apa, di share ke teman-teman kalian yang relate sama video ini. Oke teman-teman, thanks for watching, see you on next video. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.